keikhlasan dalam setiap amalan kita, itu adalah syarat amal kita diterima oleh Allah SWT. Jadi apapun amalan, hendaklah didasari dengan keikhlasan. Kita beribadah, ya, kita beramal, usaha, kerja, lebih-lebih dalam dakwah ini, landasilah dengan ikhlas mata-mata karena Allah. Jangan karena yang lain, ya. Jangan karena keduniaan, jangan karena selain Allah SWT, karena sia-sia nanti. Usaha kita akan sia-sia, pengorbanan kita akan sia-sia, harta yang kita korbankan sampai kita nabung, sampai kita jual mobil, jual tanah, sampai kita berusaha habiskan waktu, tinggalkan anak istri, sampai kita keluar sejauh-jauhnya, tapi tidak ikhlas mata-mata karena Allah, maka sia-sia, tidak ada artinya. Makanya mesti kita perhatikan perkara ini. Karena amal itu innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat kita. Sejauh apapun kita korban, sejak banyak apapun kita korban, tapi kalau kita tidak ikhlas, kita ini riya, ya, kita berjuang bukan karena Allah, maka akhirnya adalah apa? Penyesalan. Ya, dunia kita menyesal, lebih-lebih nanti di akhirat menyesal. Bahkan bukan surga yang kita dapatkan, bukan ridho Allah, bahkan murka Allah dan nerakanya Allah SWT kita dapatkan. Coba kita perhatikan hadis Nabi SAW yang sering sekali, ya, kita baca, ya, sering sekali disampaikan tentang hadis ini. Ini baginda Nabi SAW, beliau sabdakan, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah, ya, alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha. Jadi yang Rasulullah SAW sabdakan, yang pertama kali akan dihadirkan nanti di hadapan Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, ya, yang khuruj, ya, keluar untuk perjuangkan agama Allah, berperang di jalan Allah, ya, memperjuangkan agama Allah sampai dia ini istushhida, sampai orang itu mati syahid, ya. Dia berjuang sampai mati dalam perjuangan, ya, sampai mati dalam perjuangan, mati syahid. Lalu Allah SWT tunjukkan pahala, keutamaan, ya, ganjaran bagi orang yang mati syahid. Dan orang itu, si rajul itu, laki-laki itu, dia lihat, dia mengenal bahwa ini adalah pahala bagi orang yang mati syahid. Dia merasa bangga, merasa senang bahwa ini akan saya dapatkan, ya. Karena orang berjuang di jalan Allah maka akan mendapatkan surga, ya. Dan surga itu ditampakkan. Lalu Allah berfirman, qala fama amilta biha, apa yang telah engkau amalkan, apa perbuatanmu di dunia sehingga engkau mendapatkan pahala ganjaran seperti ini yang saya perlihatkan ini. Qala, maka orang itu menjawab, qataltu fika hatta istushhidtu. Dia mengatakan, wahai Allah, aku di dunia adalah pejuang. Aku mengorbankan hartaku, aku mengorbankan diriku, aku mengorbankan waktuku, ya, sehingga aku terbunuh, sampai aku mati syahid, berjuang itu semata-mata karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, qala kadzabta walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar. Jadi Allah SWT mengatakan, kamu dusta, kamu bohong, ya. Kamu ini pembohong. Saya tahu hati kamu, saya tahu maksud kamu, tujuan kamu, firman Allah. Kamu tidak berjuang mengorbankan harta dan diri, meninggalkan anak istri,
Bahkan sampai kamu mati bukan karena aku, tetapi kamu ingin dikatakan pejuang, kamu ingin dikatakan pahlawan, kamu ingin dikatakan orang yang paling mujahadah. Maka sebutan itu, ya, sebutan sanjungan orang kamu dapatkan. Kemudian Allah perintahkan summa umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Nauzubillah min zalik. Allah perintahkan kepada para malaikat, ya, seret dia, lempar dia, masukkan dia ke dalam neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Dia mati syahid, mati dalam perjuangan, tapi tempatnya neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas dalam ibadah, tidak ikhlas dalam perjuangan, tidak ikhlas dalam pengorbanan. Maka ini kita hati-hati, ya. Dari kiamat nanti kita ditanya, kenapa kau tinggalkan anak istri sampai 4 bulan, ya, sampai 1 tahun, sampai, ya, meninggalkan istri negeri jauh. Kita katakan, oh karena saya dakwah, karena saya sebarkan agama. Tapi Allah tahu hati kita masing-masing. Siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, bukan karena Allah, tapi ingin menjadi zumindar, ingin jadi amir, ingin jadi orang markas, ingin jadi suwo, maka Allah tahu hati kita. Maka kita tidak dapatkan apa-apa di dunia, kita hanya dapat sanjungan saja. Ya, tapi di akhirat tempat kita adalah neraka kalau kita salah niat. Hati-hati. Harta kita habis, anak istri kita tinggalkan, waktu kita habis untuk berjuang, tapi tidak ikhlas, sia-sia. Sia-sia semua. Makanya hati-hati, luruskan niat kita lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Jangan berjuang karena keduniaan, ingin jadi amir, ingin jadi orang tersohor, ingin ternama, ingin jadi ring 1, ingin jadi orang markas, ingin jadi suruh, ingin jadi zumindar, paisalah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Keluar kita habiskan harta, tinggalkan anak istri, sampai anak kita, ya, tidak kita kasih uang sebanyak kita yang kita bawa keluar. Ini kan biasa. Kita bawa keluar sampai jutaan, ya. Anak kita pun tidak pernah kita kasih uang sampai puluhan juta, tapi kita pakai untuk keluar. Tahu-tahu nanti di akhirat ditunjukkan ini pahala orang mujahadah di jalan Allah. Oh, kita mengenalnya. Tetapi Allah firmankan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang bukan karena aku, tapi kamu berjuang hanya karena mengambil syarat. Kalau syarat menjadi suho, syarat menjadi paisalah, syarat menjadi orang penanggung jawab masturoh, harus keluar 40 hari masturoh, keluar 15 hari masturoh. Dia keluar niatnya untuk syarat, dia keluar niatnya untuk tersohor, dia keluar niatnya untuk agar menjadi orang paling mujahadah. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai pengorbanan kita sia-sia. Jangan sampai mujahadah kita di dunia kita sampai dipanggil, dihina, caci maki, ya. Jangan sampai di akhirat pun kita dicaci maki oleh para malaikat karena niat kita yang salah. Luruskan niat kita lillahi ta'ala, ya. Berjuang semata-mata karena Allah, ya. Kita keluar semata-mata karena Allah. Jangan karena keduniaan. Jangan karena kita mau dipanggil seorang da'i, seorang ternama, orang paling mujahadah, orang yang begini, orang tua, orang ini. Jangan. Biarkanlah panggilan itu terserah. Tetapi hati kita ibadah, kita berjuang, kita dakwah, kita ta'lim, kita khuruj, kita apa saja amalan-amalan bil khusus dalam kerja dakwah ini, niatkan lillahi ta'ala. Karena ini salah satu daripada sifat sahabat, taskhihun niyah, ya. Perbaiki niat kita, luruskan niat kita semata-mata karena Allah, ya. Semata-mata karena Allah. Bukankah kita tahu ciri orang yang ikhlas adalah disanjung tidak bangga hati, dihina dia tidak merasa terhina, dia tidak pernah terkesan dengan suasana keadaan,
tidak pernah terkesan dengan apa saja. Dia tidak mau mengejar pangkat jabatan dari nama-nama dalam dakwah. Mau jadi orang pertama, orang ring satu, menjadi amir, menjadi zubindar, menjadi suruh, menjadi tidak. Dia tidak kejar itu. Yang dia kejar adalah ridho Allah. Ridho Allah, dakwah semata-mata karena Allah. Sungguh berat rasanya menempuh jalan ini, hingga harus berkorban